Aksi pencurian buah kelapa sawit kian marak di Nagori Bandar Tinggi. Maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit di Nagori Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, semakin meresahkan para pemilik kebun sawit. Kejadian ini telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dengan modus pencurian yang semakin berani. Tidak hanya merugikan pemilik kebun, kasus ini juga mengundang spekulasi adanya oknum yang membekengi para pelaku pencurian. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa beberapa pencuri yang tertangkap oleh warga justru berani melapor balik ke pihak kepolisian. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak berdaya dan mempertanyakan penegakan hukum yang berlaku. Masyarakat petani sawit sudah sangat resah dan mengungkapkan kekhawatirannya. Kami sudah lelah menjaga kebun siang dan malam, kalau mereka ketangkap malah kami yang dituduh, seolah-olah ada yang melindungi mereka, ujar mereka dengan nada kecewa. Masyarakat kini berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pencurian, serta mengusut dugaan adanya pihak yang membekengi aktivitas ilegal ini. Kepala Desa Bandar Tinggi Samsiadi juga telah menghimbau warga untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan tindakan mencurigakan di sekitar kebun mereka. Pak, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Terkait ada viralnya di media sosial bahwasannya pada tanggal 23 Januari itu ada masyarakat menangkap maling lah dibilang, Pak ya, yang diduga maling yang meresahkan masyarakat terkait pencurian sawit. Bisa Bapak jelaskan itu gimana, Pak? Benar, pada malam tanggal berapa ya kemarin itu memang ada tertangkap salah seorang komplotan pencuri sawit di Huta 3 Nagori Bandar Tinggi sekitar jam 3.20. Jam 3.20, Pak ya. Itu Pak, ketangkapnya di mana dia ya, Pak? Tepatnya, Pak? Tepatnya di terowongan tol di Huta 3. Terkait itu Pak, juga di berita itu Pak ya, bahwasannya kan ke kepala desa itu ada memilas bersama Gamot Huta 2. Itu gimana Pak? Apakah Bapak ada di lapangan pada saat itu, Pak? Informasi tentang pencurian sawit itu bermula dari kami. Pada malam itu ketepatan teman saya Pak Sutrisno sedang dari Simpang dan sepeda motornya bocor, jadi mau menelpon saya mau minjam sepeda motor. Jadi saya keluar rumah, dan ketika keluar rumah kami bercerita dengan salah seorang penjaga malam di Pekan. Kemudian beberapa waktu kemudian lewatlah dua pelaku, yaitu Herianto Tamba dengan Andi Silalahi, dan bertegur sapa dengan kami dan minta rokok. Kemudian mereka menuju ke Huta 3. Melihat gelagat seperti itu, kami hubungi Gamot Huta 2, dan Gamot Huta 2 kemudian berkoordinasi dengan Gamot Huta 3. Jadi untuk memastikan di mana sebenarnya mereka itu melakukan pencurian, ternyata di Huta 3. Dan Gamot Huta 3 pun berkoordinasi kembali dengan Gamot Huta 2, mohon kiranya bantuan, karena mereka pun karena sudah tengah malam, warga yang bisa dikoordinir sedikit, jadi mereka minta bantuan juga. Dengan itu saya kemudian dengan Pak Gamot dan Bang Sutris berinisiatif. Pak Sutris pergi menuju ke rumah penghulu, kemudian saya balik ke Huta 3, Pak Gamot juga ke Huta 3 melalui jalan yang berbeda. Di situ Pak, pada saat penghulu datang Pak, setelah diberitahu oleh teman Bapak, apakah terduga pelaku tadi, si Andi ya Pak, informasinya Pak ya, terduga pelakunya, itu apakah sudah ditangkap ataukah kepala desa ikut menangkap Pak? Ketika penghulu tiba di lokasi setelah dijemput oleh saudara Sutrisno, agak lama berselang penghulu memang hadir, tapi pelaku sudah tertangkap. Sudah ditangkap masyarakat gitu Pak ya? Masyarakat di jalan. Bukan penghulu yang menangkap Pak ya? Penghulu hadir sekitar 1 jam kemudian baru hadir ke lokasi, beserta tidak lama kemudian menyusul juga penghulu Nagori Pertimbalan. Jadi Pak, karena Bapak di situ, apakah Bapak ada melihat kalau penghulu itu sedikit menyenggol ataupun apa Pak? Tidak ada. Penghulu hanya bertanya kepada pelaku dengan siapa dia melakukan pencurian, di mana. Ya sekedar yang saya lihat
Yang saya dengar cuma itu. Itu Pak ya. Kalau terkait Gamut Uta 2 itu Pak, ada menyentuh dia Pak? Gamut Uta 2 dia bergabung dengan Gamut Uta 2 dan masyarakat Uta 3 segamutnya. Mereka mengamankan saudara Andi tadi yang sebagian mengejar si Herianto Tamba. Saya tidak melihat ada pemukulan. Pada saat kejadian itu Pak, itu ramai nggak Pak masyarakat Pak? Ramai karena di jalan kebetulan waktu sudah mulai subuh dan di Bandar Tinggi itu pekan, jadi mengantisipasi masyarakat makin ramai. Gamut-gamut yang 2 tadi mengamankan pelaku dan segera menghubungi Panghulu secepatnya, kemudian dibawa ke Polsek. Pada waktu kejadian penangkapan maling sawit yang meresahkan Pak di Bandar Tinggi ini Pak, karena akhirnya ini viral ini Bandar Tinggi ini ya Pak ya, karena sawit. Jadi Bapak di situ memang berada di tempat itu Pak ya? Saya tidak ada di tempat. Masalah itu saya pulang dari Simpang, Bocor Ban. Saya telepon si namanya Pak Budi. Pas kami telepon Pak Budi, datanglah Pak Budi. Baru kami cerita, Eri Tambak masuklah itu bawa egrek. Ke ladang orang Pak ya? Ke ladang orang. Dia minta rokok saya lagi 2 batang. Kami kasih. Atau dia masuk. Jadi saya suruh Pak Budi suruh ke tempat Pak Samsiadi, Pak Penghulu. Itu pada saat Panghulu sampai di lokasi bersama Bapak gitu Pak ya? Iya. Berarti kan Bapak gandeng sama Panghulu itu Pak ya? Adakah Panghulu menyentuh dari terduga pelaku itu Pak? Tidak ada. Nggak ada Pak ya? Tidak ada. Panghulu hanya ngapain dia Pak? Cuma nanya Nanya aja siapa kawanmu. Itu aja katanya Eri Tambak. Itu Pak ya? Iya. Jadi memang Panghulu sama sekali tidak ada menyentuhnya Pak ya? Tidak ada. Oke, makasih Pak. Dan pada tanggal 23 Januari kemarin Pak, katanya Bapak langsung yang menangkap maling tersebut Pak ya? Benar Pak. Oh, bisa sedikit ceritakan Pak kronologinya gimana tuh Pak? Ya, kronologinya waktu itu kami udah sedikit putus asa lah ya Pak dengan kejadian itu. Alhamdulillah bertepatan si Andi ini melangsir, dia balik dia Pak dari terowongan itu. Kami kira pun dia kawan, kami panggil. Sempat juga kami udah mana lawan mana musuh. Karena dia pun nggak nyampak kami, jumpalah kami di tol itu Pak. Rupanya dia kaget ada kami. Beralibi lah dia katanya mau ke rumah si Gogo ngambil HP gadean. Dan di situ dia sempat kami suruh duduk. Ada perlawanan lah sedikit dia Pak. Dan pada saat itu dia memang bawa sawit itu Pak? Udah Pak, udah ngelangsir ya Pak. Udah ngelangsir ya Pak ya? Jadi ada nggak sedikit dia ada melakukan perlawanan atau gimana sehingga dia kita lihat viralnya di media sosial itu dia sampai diikat oleh masyarakat tuh? Ada Pak, perlawanan ada Pak. Perlawanan Pak. Makanya itu sempat kami ikat dan ikatan pertama itu sempat lepas Pak. Karena tenaga dia kuat Pak. Pengaruh dari sabu itu Pak. Narkoba Pak ya? Iya Pak. Berarti Bapak tahu kalau dia tuh pemakai narkoba juga Pak ya? Tahu Pak, karena dia sendiri yang mengakuinya Pak. Diakui dia Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Pak itu diikat pakai apa dia Pak? Pakai baju dia nggak itu Pak? Pakai baju kan dia. Takut ada senjata tajam. Karena tenaga dia kuat, ada perlawanan, makanya kami ikat dia Pak. Oh iya iya. Kemudian Pak, kepala desa waktu sampai di situ ada nggak menyentuh dia Pak? Tidak ada Pak. Kepala desa datang setelah kami tangkap dan kami ikat Pak. Baru kami hubungi kepala desa Pak. Berarti kepala desa situ hanya bertanya lah gitu Pak? Cuman bertanya siapa temannya, lokasi dia naruh sawitnya di mana, udah itu aja yang tanya Pak. Karena Bapak Gamut di Uta 3 ya Pak ya, mayoritas penduduk di sini kan bertani, pertanian sawit. Apakah sawit di sini sering hilang gitu Pak? Sering kali Pak. Sering Pak ya? Hampir setiap hari laporan hanya kehilangan sawit semua Pak. Oh, jadi laporan sama dari warga itu kepada Bapak selaku Gamut, sawit hilang Pak ya? Iya Pak, hampir 24 jam Pak. Hampir 24 jam Pak. Iya, Pak. Jadi harapan Bapak lah Pak kepada pihak yang berwajib itu gimana Pak tentang hal-hal yang meresahkan, contohnya seperti inilah Pak, maling sawit ini? Ya, yang kami harapkan lah di sini bagaimanalah tindak lanjut dari kepolisian itu untuk penanganan kasus pencurian ini. Kalaupun kami melakukan dengan tindakan kami dianggap salah. Jadi kami ini harus bagaimana lah. Kalau hukum itu hanya berada di atas tapi tidak ada di bawah. Jadi kami harapkan untuk tingkat kepolisian salinglah melihat ke bawah. Ayo mengayomi kami ini, kasih kami ini sosialisasi bagaimana tata-tata cara untuk penangkapan maling, biar kami tidak sembarangan Pak. Jadi tidak selalu disalah-salahkan seperti di media.
Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Kita jumpa lagi nih Pak ya, Bapak selaku Gamut Utaduan ya? Ya, agak viral memang nih, Pak. Agak viral ya. Kenapa itu Pak? Selalu masalah pencurian sawit ini Bapak selalu timbul saya lihat di media sosial ini. Itu gimana tuh Pak? Karena gini, Pak. Kita selalu sering ketemu dengan masyarakat terutama petani-petani sawit, Pak. Mereka sering mengeluh, Pak. Kadang datang ke rumah. Gimana, Pak? Sawit kami sering hilang. Kemana lagi kami mengadu? Kan begitu, Pak. Sementara tindakan belum ada. Nah, jadi saya mengambil inisiatif berkoordinasi dengan Pangulu, Maujana, dan rekan-rekan Gamut semua. Kita harus jaga daerah kita masing-masing. Kalau memang ada orang yang mencurigakan, kita harus saling informasi. Gitu, Pak. Kemudian Pak, pada waktu kejadian itu Pak, tanggal 23 ya, saya baca itu di media sosial. Itu Bapak langsung yang menangkap. Itu gimana itu Pak? Jadi gini Pak, ketepatan waktu itu kami sudah sempat melihat ya, pelaku ini ada 3 orang. Heri Tambak, Toksin Sinaga bersama Haryandi. Mereka ke rumah Heri Tambak waktu itu jam 11 malam. Kalian bawa bungkus makanan. Jadi saya pun belum begitu curiga. Cuman kan si Andi ini dia kan penduduk Pertimbalan, Pak. Dia mendapat informasi dia kan sudah berkeluarga. Masa tinggal di rumah orang, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, selama hari ini dia kan memang sangat meresahkan, Pak. Bolak-balik pelaku dia. Waktu penangkapan yang kasusnya di sawitnya Pak Jamal dia. Kasus yang sama si Alfian Nasution dia. Jadi kan wajar saya curiga, Pak. Dia berkeliaran tengah malam. Oh, sebentar Pak. Berarti pelaku sawit, pencurian sawit di sini tuh Pak, orangnya itu aja Pak ya? Itu aja Pak. Jadi masyarakat udah dibilangkan resah kali lah Pak. Makanya sampai dibuat petisi 3 nagori itu Pak ya karena itu gitu loh Pak. Jadi melanjutkan cerita tadi Pak, saya melihat dia berkeliaran gitu. Ketepatan waktu jam 12 malam saya mau menutup pintu, saya lihat mereka bawa egrek naik sepeda motor. Kan gitu, jadi saya hubungilah kawan-kawan semua, termasuklah Pak Rahmatudin tadi, kan gitu. Jadi setelah berkoordinasi, sebagian kami ada yang mengendap di luar, melihat situasinya dulu kan, sampai sejauh mana. Saya hubungi juga Gamut Uta 3 supaya standby. Mana tahu nanti memang pelaku ini melakukan tindak kejahatannya, pencuriannya di lokasi Uta 3, biar saling koordinasi gitu Pak. Jadi Pak, Bapak langsung Gamut Pak yang nangkap Pak ya, 2 Gamut beserta masyarakat lainnya. Kemudian Pak, ada pula lah di situ kita baca Pak di media sosial itu bahasanya Pangulu memilas ini kan kita bingung juga artinya apa kan gitu kan Pak. Jadi itu gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu tidak benar Pak. Karena kejadian itu saya bersama Gamut Uta 2 yang menangkap dia. Seperti yang cerita Pak Gusti tadi, kan begitu Pak. Kami pun nggak tahu itu apakah itu kawan ataupun lawan karena kami sempat panggil. Karena situasi gelap, masih jam 3 Pak. Itu kan terowongan jalan tol itu Pak kan gelap Pak. Dia datang, sebaik melihat saya di situ dia terkejut, gagap Pak. Aku nggak ikut-ikutan Pak katanya. Aku mau ngambil HP, sementara kan secara akal sehat Pak, jam 3 malam, bukan penduduk Nagori Bandar Tinggi berjalan. Sementara dia dibilangnya berjalan sendiri. Sementara nampak Pak Rahmatudin sama Pak Sutris, dia lagi bawa egrek berdua jumpa sama orang Pak Rahmatudin tadi. Kan begitu Pak. Iya. Setelah itu saya suruh duduk dia. Saya suruh duduk karena sebagian masyarakat sudah mengepung Heri Tambak. Lagi mengegrek sawit. Kan gitu Pak. Jadi Pak, gini Pak ya, berarti memang kepala desa pada situ nggak ikut menangkap Pak ya? Tidak Pak, karena kepala desa kami kejadian kan jam 3.20 Pak, ya penangkapan itu. Nah, setelah kami hubungi kepala desa, itu sekitar mau subuh Pak, hampir sekitar jam 5 baru datang sama penghulu Nagori Pertimbalan Pak Diar Masaragi Pak, dan mereka hanya menginterogasi, menanya siapa kawanmu melakukan ini.
Baru dibilangkannya Pak, kami ada tiga orang. Berarti memang kepala desa sih itu nggak ikut menangkap. Tapi kenapa dibilang penghulu ada memilas atau gimana itu Pak? Begini Pak, makanya saya harapkan juga lah kepada para rekan-rekan media, kalau mau mencari informasi itu jangan cuma dari satu referensi aja Pak, kan begitu. Sementara kalaupun di berita itu pengakuan dari orang tua si Haryandi, sementara dia kan tidak ada di lokasi Pak. Jadi cobalah tanya kalau pastiannya. Di situ juga ada Panggulu Nagori Pertimbangan dan seluruh masyarakat. Dan waktu itu Pak, itu kan lagi hari Kamis. Masyarakat banyak juga yang dari Huta 3 ini mau berdagang, berjualan ke Pekan Kamis Bandar Tinggi. Kalau sempat terjadi seperti itu, kayaknya nggak mungkin Pak. Saya juga tidak ada melihat. Dan kami mengamankan sama Gamot Huta 3 Pak. Itu membuka bajunya karena dia kan sempat melawan Pak. Namanya orang yang melakukan pencurian kan sudah juga pasti ada persiapan Pak, sedikitnya pasti ada senjata tajam. Kami takut seperti itu, makanya karena kami tidak ada alat yang lain, baju dia lah kami buka. Itu sempat lepas Pak karena dia meronta. Jadi karena masa itu kan sudah begitu banyak Pak. Iya. Berarti masyarakat banyak situ Pak ya malam itu? Banyak Pak. Masyarakat Huta 2, Huta 3. Dan kemudian perlu saya jelaskan Pak, kejadian itu di Huta 3. Seperti yang diberitakan itu kan katanya di Huta 2. Itu tidak benar Pak. Kejadian di Huta 3. Jadi Pak, harapannya Pak kepada pihak yang berwajib Pak terkait hal-hal yang meresahkan masyarakat ini, itu apa tuh Pak? Saya harapkan kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, bila perlu Bapak Kapolri Pak. Kami di Bandar Tinggi ini ada Kapol Pos Pak, ada pos polisi, tolong dihidupkan kembali Pak. Supaya kami jangan melaporkan ini ke perdagangan, kan begitu jauh. Ekonomi kami Pak, kebanyakan di Bandar Tinggi ini kan menengah ke bawah, petani. Kan begitu Pak. Jadi kalau ada masalah, kalau apalagi kayak kejadian udah masa, kita namanya masyarakat ini sudah resah Pak. Emosinya kan nggak bisa kita jaga Pak. Karena situasi udah nggak kondusif, apa yang kami lakukan? Terpaksa kami ikat Pak. Itu pun ikat dengan baju. Ya kami panggil lah penghulu. Dan karena amukan massa udah begitu banyak, karena situasi kan gelap Pak, masih jam 3. Ya kami pun ya nggak tahu masyarakat siapa yang melampiaskan emosinya tadi karena sawit itu sudah bolak-balik apa. Harapannya tadi itulah Pak, tolonglah itu pos polisi itu kalau bisa dihidupkan. Kemudian Pak ya, seperti harapan Bapak tuh, maling sawit tadi lah yang dilakukan pencurian tadi Pak. Apa pola balik itu seperti dia gitu Pak yang melakukan Pak? Yang saya lihat Pak, karena waktu kejadian di tanggal 5 pun saya ada di rumahnya Panghulu. Waktu itu saya lagi ada urusan membawa berkas kan gitu. Di situ saya lihat pelaku Haryandi tadi juga Pak, yang mencuri sawit aparat kepolisian, seorang brimob Pak. Iya. Wawanda Saragi. Salangkan aparat aja berani mereka Pak. Konon lagi kami masyarakat jelata gini Pak. Iya. Tolonglah Pak. Ya kami udah resah. Jadi kalau sempat nanti nggak terbendung emosi masyarakat, mungkin terjadi yang nggak diinginkan Pak. Iya. Ini asal tangkap, viral, Panghulu lagi yang melakukan penganiayaan. Jadi Panghulu ini kan membela masyarakat Pak. Kemana lagi pengaduan kami masyarakat kami nih Pak kalau nggak ke Panghulu Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita lihat di media sosial Pak, yang tadi siang itu kita beredar Pak ya, bahwasannya katanya Panghulu ada memilas salah satu pelaku yang diduga maling sawit. Soalnya ini Bandar Tinggi ini lagi viral Pak, kita lihat terkait pencurian sawit kan gitu. Sementara masyarakat itu sudah resah dengan hal-hal seperti itu. Jadi Pak, apakah memang ada nggak Bapak, seingat Bapak lah saya tanya ya, ada nggak menyentuh pada tanggal 23 malam itu si Andi itu katanya ya Pak? Ya, saya sebagai Panghulu, mana mungkin saya mau berlaku seperti itu. Bahkan saya datang untuk menyelamatkan. Andai kata saya datang, bisa jadi massa yang begitu banyak melampiaskan amarahnya kepada maling. Karena pelaku ini sudah berulang kali
melakukan tindakan pencurian di tengah-tengah masyarakat. Di bulan Desember itu saja, saya sebagai Panghulu udah 5 kali menyelesaikan perdamaian pencurian sawit. Dan 2 kejadian itu atas nama Haryandi Silalahi bersama Alpian di bulan Desember saja. Dan ini kejadian di tanggal 23 Januari. Pada saat kejadian tersebut, saya masih tidak ingat karena saya dalam keadaan tidur lelap. Tiba-tiba abang ipar saya membangunin saya, kurang lebih pukul 4 tuh kalau nggak salah bangunin. Disampaikan bahwa ada maling yang tertangkap. Jadi saya langsung meluncur ke lokasi bersama ipar saya yang sudah ditunggu oleh Bapak Sutrisno untuk menunjukkan ke lokasi di mana telah terjadi penangkapan maling. Nah, pada saat saya sampai ke lokasi, masa sudah begitu banyak. Kondisi Haryandi Silalahi dengan beberapa janjang sawit yang ada sekitar tubuhnya, di sekitar tumpukan dekat dia diikat oleh masyarakat. Jadi di situ saya hanya menginterogasi. Berapa janjang yang kamu ambil, di mana saja lokasi tempat kamu letakkan. Hanya bertanya yang hal biasa aja, Pak, ya. Seperti itu. Mungkin namanya kita bertanya mungkin dengan intonasi tinggi, agak mungkin apa Karena gitu. Kenapa gitu, Pak? Karena ada sedikit apalah saya rasa, Pak, ya. Cuman ya udah enek sebenarnya nengok maling-maling ini ya. Karena kemana? Jadi Pak, saya tanya Pak, apakah mereka juga yang selama ini laporan dari masyarakat, Pak? Masyarakat itu selalu melihat yang namanya Haryandi Silalahi, Haryandi Silalahi, Heri Tamba, ada Toksin Sinaga dengan Alpian. Mereka ini saja yang sering lalu lalang melangsirin sawit malam. Tapi masyarakat tidak berani menangkap. Karena apa? Karena kondisinya udah di jalan. Ya bisa tanya aja kepada seluruh masyarakat yang ada di Bandar Tinggi yang begadang malam kan gitu. Nah, yang menjadi kesal kita ini masih ada agen-agen penadah yang menerima sawit di tengah malam. Itu satu. Yang kedua, sangat disayangkan juga lah di tengah-tengah masyarakat kita. Ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kan gitu. Ada maling, kemudian masyarakat sudah resah melakukan tindakan karena lambatnya penanganan sehingga terjadi ya mungkin karena udah resah lah, udah meresahkan banget masyarakat yang sawitnya 10 pokok, 30 pokok kan gitu. Itu pun diambil yang untuk membayar listrik, untuk membayar anak sekolah. Pada saat dia mau panen udah nggak ada buahnya kan, gimana, cukup miris. Mereka melapornya kepada kepala desa. Nah, kita tanggapin ini pada saat terjadi seperti ini, kita tanyakan. Jadi pada saat kejadian itu udah ditangkap, udah diinterogasi, dan saya mengambil inisiatif kan saya juga kan sebelum saya tanya itu, saya sudah telepon Panghulu Pertimbalan juga ada. Jadi saya tanya, saya interogasi dan sudah mengakui, dan dia menanyakan bahwa dia hanya melangsir dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan sawit yang dipanen oleh Heri Tamba dan si Toksin. Dan dia sudah akui dia berdua dengan si Toksin Sinaga dengan Heri Tamba. Nah, karena masa semakin banyak, maka saya dengan Panghulu Pertimbalan mengambil inisiatif untuk segera kita bawa ke Polsek Perdagangan. Takut dengan masa yang begitu banyak akan terjadi hal-hal yang tidak berarti ingin. Pak, pada saat itu pagi itu dibawa langsung ke Polsek Perdagangan? Langsung kita bawa ke Polsek Perdagangan dengan barang buktinya. Kemudian Pak, sampai di Polsek Perdagangan itu gimana Pak? Kan dibawa, tapi kita lihat dia ini keluar Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, yang jelas kita sebagai Panghulu, apabila ada kejadian seperti ini ya kita bawa ke Polsek. Ya tentunya kita prosedur hukum lah. Bagaimana kejadian itu dia pulang, ya tentu bisa ditanya kepada penyidik yang ada di Polsek Perdagangan. Kan kita sebagai masyarakat kita kan tidak tahu gimana kejadian benar. Itu maling ditangkap, dibawa ke Polsek langsung sementara pulang, kalau kita ikutkan undang-undang Perma, dia tuh udah bolak-balik melakukannya Pak ya? Udah berulang kali perjanjiannya juga ada. Bapak sering lah buat perjanjian terhadap tersangka? Untuk yang tersangka ini 2 kali. Yang dia nih Pak ya? Kok yang komplotannya Pak? Yang komplotannya itu kawan-kawannya itu Pak? Ketangkap gitu. Kawan-kawannya Pak ya? Nggak ketangkap. Cuman memang sudah, kalau masyarakat seringlah menangkapnya sendiri Pak ya? Udah sangat resah lah masyarakat dengan ulah mereka berdua. Dan alhamdulillah sebenarnya setelah mereka ini ketangkap,
dan kemarin kita bawa ke Polsek pun sampai saat sekarang ini belum ada laporan dari masyarakat itu hilang sawit kan gitu. Justru saya yang di Bandar Tinggi sebagai Pangluk tidak sedikit pun memiliki lahan sawit, tapi kepedulian saya dengan masyarakat petani sawit ini yang tidak menikmati hasil panen akibat pencuri-pencuri biadab ini, ya gimana kalau nggak saya tanggapin kan gitu. Apapun ceritanya kita bersama masyarakat. Tapi Pak, gitu. kita lihat Pak, ada ya Pak pos polisi di Bandar Tinggi itu Pak. Itu apa nggak berfungsi gimana itu Pak? Ya sampai saat sekarang ini kita lihat lah, kalau kita sampaikan bahwa pos itu tidak berfungsi, kita juga nggak sampai ke itu. Tapi yang jelas sampai saat ini nggak ada gitu di pos itu gitu. Dan kita juga tak tahu siapa petugas yang di pos itu kan. Sementara kan kalau ada di situ, ketika ada kejadian di kampung Bapak ini kan bisa dibawa ke situ aja kan gitu kan Pak, dan orang pos bisa ikut langsung ke lapangan. Ya jarang kalau kejadian ini kan gitu ada dari pihak berwajib lah yang ada, sehingga masyarakat ini yang tidak paham tentang hukum, yang namanya maling begitu nampak udah enek gedek, ya mungkin begitu banyaknya orang ya tak sabar lah. Tapi sikit-sikit kepala desa katanya mukul gitu Pak. Ya kan itu asumsi mereka. Paling tidak ada opini dari pihak-pihak tertentu yang menggiring ini ke, yang jelas ada yang membawa opini ini sehingga ini menjadi suatu berita hangat dan penghulu itu menjadi viral. Jadi artis kan gitu Pak. Jadi Pak terkait hal-hal seperti itu Pak, apa harapan Pak kepada masyarakat serta pihak berwajib Pak? Untuk masyarakat kami harap kepada masyarakat petani itu harus kompak. Karena apa? Apapun cerita ini, sawit ini kan ladang mereka. Nah, mereka harus saling menginformasikan satu sama lain agar apabila ada hal-hal yang mencurigakan saling berkoordinasi dan saling memberikan informasi. Nah, kalau ini mereka tidak tanggap, mungkin pada saat sekarang ini sawit aman. Maling tidak bisa bergerak di lokasi sawit. Bisa jadi besok ke rumah-rumah orang mereka akan masuk mencuri, karena di samping pencurian ini kan ada hal yang sangat meresahkan. Penyalahgunaan narkotika, narkoba yang sangat merajalela. Kita sebagai masyarakat tak mungkin untuk melakukan penindakan tentang narkoba. Itu pihak dari kepolisian lah kan. Harapan kami ya dari pihak petugas, kepolisian, aparat penegak hukum, bantulah masyarakat dalam hal-hal seperti ini. Bukan berarti membela maling, tapi membela masyarakat. Kemudian Pak, kan sudah ada perdes. Saya juga mengetahui ada perdes yang telah Bapak buat untuk maling sawit, maling ubi yang bersama masyarakat. Itu apakah nggak berjalan Pak di Nagori Bapak ini Pak? Perdes itu sudah kita jalankan. Dengan adanya perdes kita adakan sanksi. Tapi maling ini tetap juga tak kapok. Sudah didenda, sudah mengganti rugi. Oh berarti perdes tadi memang udah dijalankan juga Pak ya? Dijalankan. Sementara kan perdes itu Pak, itulah undang-undang desa Pak. Itu yang benar kan gitu Pak? Nah, undang-undang yang lahir dari desa, dari masyarakat sendiri. Tapi udah dijalankan, nyatanya tidak ada perubahan gitu Pak. Yang menjadi permasalahan sekarang ini begini. Ya. Pelaku kejahatan itu dilakukan oleh gerombolan maling ya kan, dari mulai tingkat anak-anak, remaja, bahkan dewasa, bahkan ada yang berkeluarga. Nah, mereka ini sudah kecanduan melakukan pencurian. Mereka ditangkap. Dan kemudian, nah, pada saat ditangkap, mereka ini dikumpulkan antara pihak korban dan keluarga. Yang menjadi permasalahan, di situ ada perdamaian kekeluargaan antara korban dan pelaku. Nah, di perdes itu ada denda dalam satu janjang sawit itu 1 juta kan gitu. Nah, dilakukan denda, yang membayar itu yang menjamin orang tuanya, bukan si pelaku. Jadi karena ini hobinya maling, pelaku ini nggak merasa kalau dia ini kena denda. Yang merasa itu orang tuanya kan gitu. Kan ada pembelaan dari orang tua kan gitu, diberikan sanksi denda itu dibayar damai kan gitu. Ya besok setelah ini beberapa hari kemudian ya kan udah nggak ada duit lagi, mungkin mencuri lagi kan. Dan yang ketangkap yang dilihat orangnya itu juga gimana. Oh iya. Jadi orang itu aja kebanyakan seperti itu. Padahal udah damai, udah apa semua, udah PRT, tapi itu juga ya Pak ya. Jadi sehingga Bapak pun agak jenuh kan gitu kan.
wajar lah kalau Bapak dibilang ada sedikit menyenggol apa itu kan gitu, karena mungkin ya ada giringan opini, Bapak juga lagi emosi kan gitu. Kalau menyenggol enggak lah, kalau umpamanya menyenggol apa ya tidak lah, kita kan sebagai penghulu itu untuk mengayomi. Paling tidak masyarakat membuat seperti ini dan kita bawa ke polsek, ada efek jerah seharusnya kepada para pelaku kejahatan, apalagi maling di kampung ini gitu. Jadi kalau ada yang menggiring opini itu sah-sah saja dalam situasi ini. Ya dari 1000 orang, kalau 200 orang nggak senang kepada saya pasti ada. Oke Pak, saya harap Bapak tetap sabar dalam menghadapi masyarakat, itu hal yang biasa Pak ya. Pasti suatu saat akan indah hasilnya. Ya kita berdoa aja bersama, kan artinya Bandar Tinggi ini kita harapkan menjadi kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera untuk rakyatnya. Tentunya untuk menjadikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera itu paling tidak kita membuang virus-virus kecil inilah. Kenapa? Maling ini kan virus yang membuat masyarakat tidak sejahtera. Jadi kita yang punya lahan, kita punya sawit, tapi kita yang tak tenang nengok maling. Tapi Pak, kalau ada sedikit masukan nih dari kami Pak ya, coba Perdes tadi lah kan gitu, tempelkan aja Pak di seluruh warung ataupun apa, langsung aja tempelkan aja kan, hal itu lebih bagus lagi. Saya harap bisalah Bapak memerintahkan bawahan Bapak seperti itu Pak. Itu sebenarnya sudah ada kemarin tuh dia diimbaukan di agen-agen sawit, di warung, dan tapi yang namanya mental maling tetap jadi maling juga gitu, itu masalahnya. Itulah yang perlu kita berantas bersama, maka kita perlu kekompakan. Kami harapkan juga nanti kepada Pak Gamot, masyarakat, kita buat apalah jaga malam kan gitu. Artinya apa? Ronda supaya memang ini paling tidak untuk mengurangi tindak kejahatan malam. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan.